Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nikmat yang sempurna. Apanya mana penghapusnya? Nikmat Allah yang sempurna. Qurannya habis pula spidolnya ini. Al-Maidah, yaitu sepenggalan dari surah Al-Maidah ayat ketiga. Ini adalah wahyu yang terakhir sekali turun kepada Rasulullah, ya. Wahyu yang terakhir sekali turun kepada Rasulullah, yaitu al-yauma, ya. Akmaltu. Al-yauma akmaltu. Lakum dinakum. Ya. Dinakum. Wa atmamtu, habis spidolnya. Wa atmamtu. Al-Maidah ayat 3. Ya. Wa atmamtu alaikum. Pada hari ini telah kesempurnakan bagimu dinmu, ya. Cerita din, nanti din kita bahas, ya. Dinmu. Wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan, berarti bicara cukup, bicara kecukupan, bicara cukup, ya, atas kamu nikmatku. Nah, bicara nikmat. Wa raditu lakumul Islam dina, bicara keridhaan, ridhonya Allah, ya, ada Allah, yaitu Islam menjadi din, ya, Islam Medina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu dan dinmu, dan telah kucukupkan atas kamu nikmatku, dan telah Islam menjadi dinmu. Nah, maka ada istilah Madinah. Dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, namanya Yastrib, ya kan? Kenapa bisa jadi nama Madinah? Ma itu isim masdar, isim makan, nama tempat. Tempat berlakunya din, tempat berlakunya sistem Allah, tempat berlakunya aturan-aturan Allah, tempat berlakunya syariat Allah. Jadi, ya, sempurnanya Islam itu, ya, ketika Islam itu dijadikan din. Sempurnanya Islam itu ketika dijadikan din, ya. Kita bahas yang tadi saya katakan, ibarat sebuah ukuran gelas misalnya, ukuran gelas. Sehat misalnya, sehat. Kalau istilah ukuran, istilah sehat lah ya. Kalau istilah ukuran gelas paling masih segini dia, tapi belum cukup, belum memadai, belum sempurna. Sempurnanya ukuran gelas itu ya penuh, ya kan? Umur, harta, ya mungkin masih segini, belum cukup, belum penuh. Ya, tapi ketika Islam, ya,
itu menjadi din, maka cukup, sempurnalah nikmat itu. Nah, kenapa hari ini umat Islam hari ini ya kondisinya banyak terpuruk, banyak terzolimi, ya kan? Masih juga banyak kemaksiatan, banyak ketidakadilan. Karena Islam itu hanya masih berbicara persoalan agama, tidak berbicara persoalan din. Apakah din itu tidak sama dengan agama? Din tidak sama dengan agama. Ya, yang bakal kita bahas. Tapi ini kita kembali ingat kembali. Jadi Islam, ya. Jadi Islam itu nikmat yang sempurna. Islam, ya, ini tidak sama dengan, ya, Islam ini dimanakan hari ini dengan sebutan agama. Ya. Sementara Islam ini Allah katakan adalah sebagai din, dinul Islam. Sementara din ini tidak sama dengan agama. Ya. Nah, jadi tapi ya agama ini bahagian dari din. Bisa dipahami? Ya. Islam ya hari ini dimanakan agama, sementara Islam itu kata Allah adalah din, dan din tidak sama dengan agama, sementara agama ini bahagian dari din. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya kalau bicara din ini bicara, salahnya udah habis ya. Ya. Ini kan asal kata dari a dan gama di bahasa Sanskerta. A tidak, gama kacau. Iya. Jadi artinya apa? Nah, apa maksud daripada tidak kacau? Ya. Nah, kalau dia persoalan din, ya, dengan agama bedanya adalah kalau persoalan agama ini hanya mengurusi persoalan ritual saja. Persoalan antara manusia dengan Tuhannya saja. Sementara Islam ini menyangkut segala aspek kehidupan. Ya. Segala aspek kehidupan. Kalau agama, ya, persoalan muamalah itu bukan urusan agama. Persoalan jual beli, persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan yang sifatnya itu muamalah, kepemimpinan, itu persoalan negara, persoalan pemerintah. Maka kita bagaimana sama Tuhan kita yang penting baik, itulah urusan agama. Tapi dalam Islam tidak begitu. Islam itu bicara din. Nah, bicara din artinya bicara apa? Bicara ritual dan aktual. Kalau di sini berarti ritual itu identik dengan akhirat, hanya urusan akhirat saja. Berarti ini kalau bicara ritual dan aktual berarti bicara tangan kanan, tangan kiri, mau makan pakai kaki terserah. Paling adabnya saja. Tapi dalam Islam tidak diatur, harus dengan tangan kanan, itu adabnya. Itu pun ada bacaannya, baca dengan bismillah. Itu mau bikin apa makan tadi? Mau bikin kotoran. Istilah begitulah. Nah, mau buang kotorannya juga, itu dalam Islam juga diatur. Masuknya jangan pakai kaki kanan. Masuk pakai kaki kiri, bacaannya ada. Keluar pun bacaannya ada lagi. Padahal orang sudah kebelet, sudah sesak. Mesti diatur-ngatur kakinya. Artinya apa? Dalam Islam hal yang sepele, remeh-temeh itu saja ada aturannya. Apalagi persoalan yang lebih besar. Persoalan hukum, peraturan, ekonomi, budaya, sosial, jual beli. Semua itu dalam Islam ada aturannya.
rumah tangga ada aturannya. Maka itulah masuk dalam konsep sistem din Islam. Jadi pembahasan kita ini insya Allah nggak sebatas ini ya. Ya, makasih Bang ya. Nggak sebatas ini. Saya ngomong sekali karena spidolnya tadi. Terus ya. Jadi dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga ini wahyu yang terakhir sekali turun sama Rasul, yang Allah katakan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ada bicara nikmat, ada bicara cukup, ya. Ada bicara sempurna, ya. Pada hari ini telah kusempurnakan ya dinmu dan telah kucukupkan atas kamu nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi dinmu, menjadi sistem buatmu, menjadi aturan hidupmu, menjadi syariat buatmu. Nah, maka ya yang perlu kita pahami bahwasanya Islam ya, berarti Islam itu bicara din. Maka ketika Islam itu berbicara din, maka akan sempurna, akan mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah. Ketika Islam tidak berbicara din, maka tidak mendapatkan nikmat atau kesempurnaan dalam Islam, dalam nikmat Allah. Tidak mendapatkan kesempurnaannya. Maka akhirnya ada umat Islam atau orang Islam atau Islam hari ini terpuruk, terzolimi, terintimidasi, tidak mendapatkan kesejahteraan, tidak mendapatkan kemaslahatan. Kenapa? Karena Islam tidak berbicara din. Yang Allah katakan nikmat yang diridhai Allah adalah nikmat ketika Islam itu menjadi din. Ya. Nikmat yang sempurna, nikmat yang cukup, ya. Nikmat yang diridhai Allah ketika Islam itu menjadi din. Nah, apakah Islam hari ini sudah menjadi din? Belum. Islam hari ini kita sadar atau tidak sadar hanya sebatas bermakna sebagai agama, sebagaimana agama-agama yang lain. Saya ulang sekali lagi ya. Islam hari ini tidak menjadi din, tapi cuma sebatas agama. Apakah salah? Tidak, tapi juga belum sempurna saya kata tadi. Kenapa? Karena memang Islam bahagian. Contohnya gini. Islam dimanakan hari sebagai agama, sementara Islam itu adalah din. Din tidak sama dengan agama. Kenapa? Karena agama itu cuma cerita ritual saja. Cuman hubungan dia dengan Tuhannya saja. Cerita ritual artinya identik dengan cerita akhirat saja. Cuman cerita surga, neraka, pahala, dosa, mati, cuman itu aja. Tapi tidak mengatur tentang persoalan kehidupan. Sementara din itu juga cerita ritual. Kenapa ya? Pasti cerita tentang bagaimana dia bertuhan. Bagaimana dia melaksanakan syariat-syariat ditentukan oleh Allah. Oleh Tuhannya kan. Tapi dia juga cerita tentang bagaimana dalam bentuk aktualnya. Dalam perilaku kehidupan. Baik dalam mengatur rumah tangga. Sampai dalam persoalan bernegara sekalipun. Berkepemimpinan, berekonomi, ya, berbudaya, bersosial. Dalam Islam itu semua diatur, maka disebutlah din. Ya, cerita ritual saya katakan identik dengan akhirat. Ya, Islam juga cerita akhirat. Maka salah satu rukun iman adalah beriman kepada akhirat. Ya, tapi Islam juga tidak bisa terlepas dalam persoalan dunia. Nah, ketika dalam persoalan dunia ini berbanding lurus majratul ya dunia majratul akhirat. Ketika dunia ini tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam, maka bisa berpengaruh dengan akhiratnya. Berarti dia berbanding lurus karena dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi ini kalau ada cerita din berarti cerita ritual aktual, cerita akhirat dan dunia. Berarti cerita apa nih? Inilah disebut dengan Islam kafah. Islam itu memang harus kafah. Ini dasarnya adalah Quran surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Itu perintah Allah. Perintah Allah untuk berislam secara kafah itu adalah perintah wajib. Islam terus totalitas. Jadi kafah bukan sebatas di ritualnya saja.
Oh, sholatnya harus, puasanya harus, zakatnya harus, haji iya secara ritual, tapi secara dunia juga harus kafah. Secara dunianya harus kafah. Secara ketentaraannya Pak Prabowo pernah mengatakan bahwasanya tentang Palestina yang pidato kemarin kan, yang sempat viral kan, tanpa didukung oleh tentara yang kuat, ya bisa seperti Palestina. Ternyata Islam juga butuh tentara yang kuat. Nah hari ini karena bukan hukumnya, bukan hukum Allah, bukan hukum Islam, akhirnya banyak terjadi ketidakadilan. Oke ya, jadi kita untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan nikmat yang sempurna, untuk mendapatkan nikmat yang cukup, dengan menjadikan Islam sebagai din. Kenapa? Karena din Islam itulah din Islam yang kafah. Nah, sekarang kita bahas dinnya. Ya, kita bahas dinnya. Apa itu din Islam? Apa itu din Islam? Dasarnya adalah Quran Surah Al-Imran ayat 19. Bisa dibuka ayatnya. Jadi ingat ya, din itu tidak sama dengan agama. Contoh di Quran Surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Kenapa artinya enggak? Dan hari pembalasan agama kan enggak kan? Dimanakan hari pembalasan ya? Baca. Sirat itu jalan. Dinas sirat, bukan din itu. Artinya idi itu petunjuk. Ya, sirat, as-sirat, petunjuk yang lurus. Bisa dibuka? Ada? Situ apa kata Allah? Innad dina indallahil Islam. Jelaskan ayatnya. Innad dina indallahil Islam, ya. Jadi sesungguhnya din, berarti bicara din kan? Din, saya katakan tadi, sepakat kita bukan sebatas bermakna agama, ya. Tapi cerita sistem. Din cerita sistem, ya. Sesungguhnya din ini sama dengan lil milik atau kepunyaan. Berarti din milik Allah. Milik Allah. Atau kepunyaan. Atau yang diridhoi. Sama itu. Allah ialah din Islam. Sesungguhnya din milik Allah, din kepunyaan Allah, din yang diridhoi Allah hanyalah din Islam. Jadi syariat yang diperintahkan kepada siapa? Din Islam ini syariat yang diperintahkan kepada siapa? Apakah kepada Nabi Muhammad saja? Apakah din Islam ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad saja? Tidak. Karena din, ya, ini adalah syariat para nabi yang diperintahkan Allah, yang diwasiatkan Allah kepada para nabi. Mana dasarnya? Ya, yaitu surah ke-42 ayat 13 yang pernah kita bahas. 42. Surah Asy-Syu'ara ya. Syu'ara. Syu'ara. Ya. 13 ayat 13. Baca coba.
Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama din Ah. yang telah diwasiatkannya kepadamu dan yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Musa dan Isa, tegakkanlah din, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti din yang kamu suruhkan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia edarkan kepada agama, kepada din tauhid, dan memberi petunjuk kepada dinnya bagi orang yang Kembali kepadanya. Nah, jadi Masya Allah, ini ayatnya luar biasa ya, cukup panjang, tapi satu-satu kita setiap poinnya kita bahas. Pertama Allah katakan syara'a lakum, ya, syara'a lakum. Jadi ada kata syariat, telah disyariatkan. Jadi apa dulu syariat. Kita selama ini kenal paham tentang peran syariat apa contohnya? Salat, syariat enggak salat? Salat syariat, puasa syariat, haji syariat, rukun Islam juga kita katakan ya. Syariat. Nah, Allah mengatakan telah disyariatkan kepada kamu. Apa syariatnya? Syara'a lakum minad din. Ya, minad din. Jadi bukan syariat salat, bukan syariat haji, bukan syariat puasa di sini. Syariat din. Tapi salat, puasa, haji itu bahagian dari syariat din. Artinya apa? Kalau istilahnya gini. Istilah rumah besar ini, ada rumah, ya. Salat, puasa, Jawa itu istilah kamar-kamarnya. Rumah inilah dinnya. Kalau sudah ada bicara din, pasti ada sholat, ada puasa, pasti ada syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat. Kenapa? Karena dia juga cerita tentang ritu, kan tadi kan? Ya kan? Paham Pak sini? Iya, karena dia juga cerita ritual. Ini tadi. Ini kan sholat, puasa, zakat ritual kan? Otomatis dia cerita ritual. Ya apalagi karena din itu bukannya ritual. Kalau agama baru. Artinya apa? Jangan campur adukkan masalah ekonomi, masalah budaya, itu bukan urusan ini urusan agama, bukan. Itu urusan negara gitulah dia, dipisahkan. Kalau nanti kacau maka agama itu tidak kacau. Tapi dalam Islam tidak begitu. Kenapa? Yang kecil aja diatur dalam Islam membagi urusan yang nanti di ayat yang lain fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Hadapkanlah wajahmu, segala sudut pandang pemikiran kita semua itu hanya kepada din Allah yang hanif, yang lurus. Jadi kalau ada orang bilang, sedikit-sedikit cerita soal alim kali. Justru Allah katakan, hadapkan wajahmu yang lurus hanya kepada din Allah. Jadi semua itu memang harus diatur dengan urusan din Allah. Itu nanti itu kita bahas ya. Surah Ar-Rum itu. Nah jadi, ya ibarat rumah, ini din itu ibarat rumah. Syara'a lakum minad din, telah disyariatkan kepada kamu. Jadi din itu adalah syariat yang besar, syariat besarnya, istilah rumahnya. Kalau sudah bicara din pasti bicara ritualnya, bicara istilah rumah pasti ada kamar. Kepada siapa nih syariat lakum ini tadi, din tadi? Ulang sekali lagi. Syara'a lakum minad din mawasobi, syara'a lakum minad din mawasobihi. Ya, mawasobihi kepada Nuh. Jadi syariat din itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bukan kepada Nabi Muhammad saja. Sudah diawali dulu oleh Nabi sebelumnya. Jadi kita disebut dengan tadabur. Kita mentadaburi Quran, memahami isi dan kandungan Al-Quran. Ya. Jadi syara'a lakum minad din, telah disyariatkan kepada kamu, telah diwasiatkan kepada kamu. Kum ketika itu adalah Nabi Muhammad. Kumnya ketika itu adalah Nabi Muhammad. Kalau istilah bahasanya, hei Muhammad Rasulullah gitu kan. Hei Muhammad, itulah istilahnya. Ini disyariatkan kepada kamu, istilahnya Allah berfirman kan. Apa itu? Din. Karena dulu din ini sudah pernah diwasiatkan kepada Nuh. Artinya apa istilahnya? Estafeta.
estafeta urusan syariat, urusan din. Sekarang berganti kepada ya ini ya dulu Nuh ya. Terus siapa lagi? Nuh, Ibrahim. Ya kan? Itu anaknya kan? Apa lagi? Setelah Ibrahim, Musa. Apa lagi? Kemudian Isa. Ya kan? Ya kan? Coba baca sekali lagi biar puas kita. Dan Disyariatkan. Allah telah mensyariatkan kepada din yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Ya. Nuh, dulu pernah diwasiatkan kepada Nuh. Terus Dan apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh. ya, dan kami juga wahyukan ini kepada Ibrahim. Terus Dan kepada Nabi Muhammad SAW. oh ya, Nuh kamu hukum. Nah, sekarang kepada kamu. Nah, terus Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Ibrahim. Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah Iya. An aqimuddin. Jadi perintahnya apa? Perintahnya Allah. Ya. Iya. An aqimuddin, ya. An aqimuddin. Tegakkanlah din. Jadi, apa tadi din? Dunia akhirat, ritual aktual. Bukan hanya persoalan urusan akhirat saja. Ya. Nah, agama-agama Hindu, agama yang lain itu begitu. Nah, Islam mau dibikin kayak gitu tidak bisa. Kenapa? Nanti di kesempatan ini kita akan bahas. Ini sepertinya juga nggak bisa panjang-panjang ya. Nanti kita bersambung lain. Ini memang mau saya buat literatur. Ya. Artinya kita bisa ambil simpulan ya. Cerita nikmat ya, harta itu nikmat. Tahta itu, kita ini sudah punya harta, punya keluarga, kita sehat, ada umur, itu nikmat. Tapi itu belum cukup dan itu belum sempurna. Ya. Apa nikmat yang sudah cukup, nikmat sempurna? Maka di Quran surah yang terakhir ini, Al-Maidah, nikmat yang sempurna adalah ketika Islam itu dijadikan din. Kan? Pada hari ini telah kusempurnakan padamu dinmu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan telah kuridhoi Islam menjadi din bagimu. Islam menjadi din bagimu. Nah, din yang sudah kita bahas, din itu tidak sama dengan agama. Walaupun Islam hari ini tuh dimaknakan agama, din Islam itu bukan agama, Islam itu adalah din dan din tidak sama dengan agama. Kenapa? Karena kalau agama cuma cerita ritual saja, cerita akhirat saja. Sementara din itu cerita ritual dan aktual, cerita akhirat dan dunia. Cerita Islamnya, Islam kafah, ini tuntutannya. Jadi kalau udah cerita Islam dan cerita din, itu cerita kafah. Apa contohnya? Tadi saya gambarkan. Dalam Islam, urusan yang kecil saja itu diatur, ada aturannya. Apalagi urusan yang besar, tidak mungkin Islam nggak punya aturannya, nggak punya tatanannya. Nah, karena hari ini tidak ada aturan-aturan Islam yang mengatur di dunia ini, maka akhirnya apa? Terjadilah ketimpangan, ketidakadilan, kezoliman. Sementara nikmat yang sempurna adalah ketika Islam itu dijadikan syariat din. Nah, dalam ayat yang lain Allah katakan, karena memang urusan din ya, yang Allah ridhai adalah din Islam. Karena din Islam itulah din milik Allah, din yang punya Allah, din yang diridhai Allah. Din Islam ini nanti kita bahas lanjutan ayatnya. Ini adalah lanjutan ayat yang kita bahas. Ya. Ini kita masih cerita din dulu. Jadi, kenapa kita cerita din Islam? Karena hanya din Islam, din yang diridhai Allah. Berarti ada din yang lain enggak? Ada. Berarti di luar din Islam, berarti di luar din Allah, di luar din Islam, namanya din kulli. Din selain din Allah. Liyuzhirahu ala din kulli, ada ayatnya kan? Nanti kita bahas itu. Ya.
Artinya apa? Berarti ada din selain din Islam. Ada din selain din Allah. Maka ketika seorang muslim dia tidak memakai sistem din Islam, dia menjadikan dinnya bukan din Islam, tapi dia pakai din kulli, itulah yang menjadikan Islamnya belum sempurna, belum kafah. Kalau belum kafah, apa konsekuensinya? Wala tatabi'u, ya, wala tatabi'u itu syaitan. Ada langkah-langkah setan. Kalau istilah saya gambarkan, Islam kafah itu ibarat seperti lingkaran. Ini kiasnya gini, analoginya. Ibarat Islam kafah itu seperti lingkaran, maka kalau dia tidak kafah, ya masih opal, ya, dia masih lonjong, atau gini-gini bentuknya. Kalau dia tidak kafah. Kalau dalam urusan dunianya, persoalan ini tadi, ketika tidak diatur dengan Islam, berarti masih belum bulat, belum kafah. Maka ada langkah-langkah setan. Ketika bicara politik tidak menurut politik Islam, maka politiknya bisa dari politik setan. Segala ilmu, kalau bukan menurut cara Islam, ya ilmunya berarti ada ilmu setan. Secara sosial, budaya juga termasuk semua, kalau tidak dikembalikan kepada aturan Islam, kepada Islam, maka ada langkah-langkah setan. Itu maksudnya. Nyambung nggak tuh Ustaz sama ayat mengatakan menjadi tombol? Itu atau ini? Itu nanti. Itu nanti ya. Nah, nyambung nanti insyaallah. Saya buat literatur nanti. Ya, itu nanti. Dah? Oke. Dah. Lalu kenapa kita bicara din? Tadi saya katakan kan? Karena syariat semua nabi itu adalah din. Ini dasarnya. Syara'alakum minad din, telah disyariatkan kepada kamu ya Muhammad. Apa itu din? Mawasobihi, yang dulu juga pernah disyariatkan kepada Nuh. Telah diwasiatkan kepada Nuh. Dulu Nabi Nuh dapat wasiat tentang din. Kemudian sekarang kepada kamu, yang dulu juga Ibrahim dapat wasiat, Musa dapat wasiat, Isa dapat wasiat. Apa wasiatnya? Apa perintahnya? An aqimuddin. Berarti din perlu ditegakkan nggak, Pak? Wajib nggak? Ini perintah. Ini perintah semua nabi. An aqimuddin. Ya, tegakkan. Tegakkan din dan tegakkan din. Bukan lagi cerita agama kita ini kalau udah bahas ini. Din. Karena Islam hari ini cuma sebatas agama lah, maka kayak gini. Contoh gini ya, agama. Di Indonesia sajalah. Banyak nggak orang Islam? Banyak nggak ulama? Banyak nggak hafiz Quran? Banyak nggak pengusaha Islam? Banyak nggak orang kaya yang Islam? Tegakkah Islam? Karena Islam nggak dijadikan din. Karena Allah hanya ridho kepada din Islam. Karena apa? Karena yang kita mendapatkan kesempurnaan dalam hidup ini ketika Islam ini. Makanya Yasrib itu berubah jadi Madinah itu. Tempat berlakunya. Yasrib itu kan wadah, tempat, sebuah daerah. Jadi ayat itu baru begitu nyambung dia semua. Nanti kita sambung yang lainnya. Nah, kalau semua nanti malah nggak paham. Yang paham yang pertama. Kesimpulannya, yang pertama, cerita nikmat yang sempurna, nikmat cukup adalah ketika Islam jadi din. Ya kan? Yang kedua, apa itu din? Din itu adalah tidak sama dengan agama, sudah saya simpulkan tadi. Ya, sementara agama ini hanyalah persoalan-persoalan akhirat saja, hanya persoalan mati, persoalan surga, persoalan neraka. Sementara Islam tidak seperti itu. Justru kalau persoalan akhirat, dunianya itu bisa berpengaruh kepada akhirat. Kalau udah dunianya nggak benar, akhirnya bisa nggak benar. Ya, dah. Ini apakah ada hubungan dengan tauhid? Ada hubungan dengan tauhid. Kalau nggak tauhid dulu, ini semua ada hubungan dengan tauhid. Ya, dah. Lalu apa itu din Islam?
din Islam adalah din kepunyaan Allah. Ini dasarnya. Walaupun nanti ayat sambungannya kita bahas. Apa itu din Islam? Din Islam adalah din kepunyaan Allah, din milik Allah, din yang diridhoi Allah. Berarti selain din Islam bukan milik Allah, selain din Islam tidak diridhoi Allah. Kita kan belum bahas apa itu din Islam, belum kita bahas ini Mas Ian. Ya. Nah, kenapa harus kita bicara din? Karena din itu syariatnya para nabi. Syara'alakum minad din. Din ibaratnya kalau cerita syariat, puasa juga syariat, salat syariat. Tapi kalau cerita syariat, din itu ibarat rumah, berarti dia cerita globalnya, cerita besarnya, cerita kafahnya. Karena kalau ada rumah pasti cerita kamar. Apa itu kamar? Ya ibaratnya kamar inilah sholatnya, puasanya, zakatnya gitu loh. Apa itu ritualnya? Kalau sudah cerita din, berarti ada ritualnya pasti. Kalau masih cerita agama, hanya sebatas ritualnya nggak ada, dunianya nggak ada. Nah hari ini kita mau cerita, mau bahas Islam itu harus bicara din. Apa itu din? Nah ini belum kita bahas. Ini garis besarnya. Kalau tadi Bapak tanya kan, nanti ada hubungannya. Nah, ya kan? Bisa dipahami dari sini? Nah, maka kenapa din ini disyaratkan oleh Allah kepada para nabi? Kenapa? Karena tanpa syariat din, ya, manusia tidak akan selamat. Karena di atas din itulah fitrahnya manusia. Surah Ar-Rum nanti kita bahas ya. Ya. Dan inilah fil amarnya anakku tegakkanlah din. Nah, ini masih garis besarnya. Dari sini ada yang mau tanyakan? Tak usah ini, Pak Qadri. Ya seperti dibilang Perdana Menteri Malaysia itu, ya Ustaz-Ustaz ini jadi nggak maju negara kita ini. Lantaran itu hanya bercerita tentang ya komunikasi dengan Allah aja gitu. Ya. Nah, ini yang Hanya cerita ritual saja. iya. Kenapa? Ya karena memang agama itu begitu. Kita nggak usah campur adukkan itu urusan ekonomi, itu urusan negara, urusan hukum, urusan negara, urusan sosial, urusan budaya, pertahanan itu urusan negara. Dalam Islam tidak. Kenapa? Ya siapa yang menciptakan negeri ini? Siapa yang menciptakan Malaysia? Siapa yang menciptakan India? Siapa yang menciptakan Jepang? Allah. Makanya din itu milik Allah. Indallah. Harus. Tapi izin Ustaz ya, kenapa dimulai dari Nuh ya? Nah, menarik ini. Ini cerita akhir zaman nanti. Ini cerita akhir zaman kita. Nanti pelan-pelan ya kita filter atur ya. Kalau kita ngajikan akan terus bertahap. Itu kan dari Nuh kan. Padahal ya sebelumnya ada Idris, ada Syed. Kenapa dari Nuh? Ini dijuluki dengan Nabi yang ulul azmi, Rasul-Rasul ulul azmi kan? Yang 5 ini kan? Sementara kalau kita baca sejarah tentang Syed kan, apa yang diperjuangkan dia itu harusnya dia bagian dari din kan? Iya. Dia yang membantai orang-orang yang mensekutukan Allah termasuk para jin pada masa itu kan? Kenapa nggak masuk dia gitu tuh? Dan nabi-nabi lain juga banyak, ada Yusuf, ada Zakaria. Ya tapi kan maksudnya dimulai dari mulainya startnya kenapa dimulai dari Nuh? Ya. Gitu Ustaz. Oke. Nanti kita bahas itu ada hubungan dengan akhir zaman. Jadi saya ingin biar Mbak Uti kita paham, saya ingin kawan-kawan nyimpulkan apa yang saya jelaskan tadi. Coba dari Bang Iwan, simpulkan. Sekenanya apa dipahami ya? Hah? Nanti minta ada sama Bang Faruk. Kesimpulannya apa yang kita bahas hari ini? Ingat pokok bahasanya, kalau mau bisa berkesimpulan pokok bahasa juga harus pahami. Enggak. Sedapat kita paham apa? Harus gitu. kesimpulannya di Allah ini kan mengerikan semuanya gitu. Ya sekenanya abang. Ya, apa yang kita bahas malam ini. Kita ini sedang bahas apa? Lalu kesimpulkanlah kan gitu. Din. Ya, sederhanakan aja.
Udah kasih dana bulan